Selamat pagi, Ibu, Suster, dan teman-teman. Pada video pembelajaran ini, saya, Suster Maria Melkiades Situmorang FSD, akan membawakan materi dengan judul Sistem Informasi Puskesmas, Sistem Pelayanan di Puskesmas, Laporan Puskesmas, dan Pengelolaan Data di Puskesmas. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama apa itu Sistem Informasi Puskesmas atau biasa disingkat dengan SIMPUS. SIMPUS itu merupakan aplikasi yang fungsi utamanya menyusun data dari mulai pendaftaran ataupun registrasi, pemeriksaan, terdapat diagnosis, serta pengobatan ataupun tindakan yang diterima oleh pasien. Nah, aplikasi ini akan mempermudah dan mempercepat layanan, membentuk prosedur dan standar pelayanan, serta mendapatkan data secara akurat. Sistem informasi manajemen atau SIMPUS ini sebuah aplikasi yang memberikan pelayanan kepada pasien, mulai dari pasien masuk, pelayanan medis yang terdiri dari perekaman medis pasien, hingga peresepan obat. Nah, selain itu juga memberikan pelayanan output keluaran seperti rekapitulasi pasien, rekapitulasi obat, dan rekapitulasi biaya, hingga sampai 20 besar penyakit. Nah, dalam sistem informasi puskesmas ini ada komponen di dalamnya. Yang pertama itu komponen input, maksudnya data yang masuk ke dalam sistem informasi. Nah, untuk komponen model, yaitu kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Nah, yang ketiga komponen output, yaitu hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan pasien. Nah, yang keempat komponen teknologi, yaitu alat dalam sistem informasi teknologi digunakan dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, dan memantau pengendalian sistem. Komponen yang kelima itu berbasis data, yang mana kumpulan data yang saling berhubungan dan tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. Nah, untuk komponen kontrol, yaitu komponen yang mengendalikan gangguan terhadap sistem informasi. Menurut temuan Levy dan Lumba, pelayanan kesehatan itu adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri ataupun bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat, dan itu dibagi lagi menjadi beberapa pelayanan. Yang pertama itu pelayanan kesehatan promotif. Ini maksudnya suatu maupun serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Jadi contohnya itu memberikan edukasi kepada sampel atau masyarakatnya itu. Kemudian pelayanan kesehatan yang kuratif, ini maksudnya bagian yang ditunjukkan untuk menyembuhkan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian akibat, dan pengendalian kecocokan dan kualitas penderita dapat terjaga secara optimal mungkin. Nah, untuk pelayanan kesehatan preventif itu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Jadi pencegahan yang dimaksudnya itu adalah memberikan tindakan dan juga Kemudian pelayanan kesehatan rehabilitatif. Ini maksudnya kegiatan dan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin dengan kemampuannya. Contohnya ketika pasien yang sudah dirawat lama
Dan dia sudah mendapatkan kesembuhan, dia akan dikembalikan kepada masyarakat supaya dia dapat melakukan kegiatannya seperti sebelumnya. Itu adalah contoh dalam rehabilitatif. Nah, dalam sistem informasi kesehatan ada juga pedoman kerja puskesmas. Itu pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas, yaitu pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kuratif, preventif, kuratif atau pengobatan, preventif itu pencegahan, promotif peningkatan kesehatan, rehabilitatif pemulihan kesehatan. Namun pelayanan utama yang diusahakan oleh puskesmas itu adalah pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Dalam menjalankan pelayanannya tersebut, puskesmas memiliki 18 tugas pokok. Itu yang pertama, KIA, upaya kesehatan ibu dan anak. Kemudian KB, keluarga berencana, peningkatan gizi, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, atau biasa disebut dengan P2M. Kemudian upaya pengobatan termasuk pelayanan darurat kecelakaan dan upaya penyuluhan kesehatan masyarakat. Kemudian ada juga UKS biasa disebut, yaitu usaha kesehatan, upaya kesehatan sekolah, kemudian OR atau kesehatan olahraga, upaya keperawatan masyarakat, PKM, upaya kesehatan kerja, kesehatan gizi dan mulut, kesehatan jiwa, kesehatan mata, laboratorium sederhana, pencatatan dan pelaporan dalam rangka rekayasa, sistem informasi kesehatan, dan upaya kesehatan usia lanjut, upaya pembinaan pengobatan tradisional. Nah, untuk pelaksanaan penilaian kinerja di puskesmas itu yang harus dipersiapkan, bahan yang dipakai pada penilaian kinerja itu puskesmas itu adalah hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan, manajemen puskesmas, dan mutu pelayanan. Sedangkan dalam pelayanannya mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, masalah sampai dengan penyusunan laporan berpedoman pada buku pedoman penilaian kinerja puskesmas dari Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. Nah, maksudnya itu dalam sebuah puskesmas itu sudah ada sebuah buku yang menjadi panduan dalam penilaian. Jadi berdasarkan buku penilaian dalam puskesmas itu, yang itu terbitan dari Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan tahun 2006. Jadi berdasarkan itu. Nah, untuk tekniknya, teknik pelaksanaan kinerja, pertama pengumpulan data, kemudian data yang sudah terkumpul itu akan diolah, dan setelah diolah akan dilakukan tata cara penghitungan, rekapitulasi, dan interpretasi data. Itu masuk pada pelaporan seperti statistik kesehatan. Nah, untuk memudahkan melihat capaian hasil kinerja puskesmas, maka cakupan kegiatan UKM, esensial dan puskesmas, UKM pengembangan, UKP administrasi dan manajemen puskesmas, dan mutu kinerja puskesmas disajikan dalam bentuk grafik sarang laba yang disajikan secara periodik, bulanan, tribulan, dan tahunan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pemantauan dan identifikasi masalah sendiri mungkin. Nah, sistem informasi dengan menggunakan teknologi komputer yang sangat canggih dan modern memberikan kemudahan dalam melakukan pengolahan data dan data yang dapat menghemat waktu, ruang, dan biaya serta tepat dan efisien. Pengolahan data merupakan proses manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna, lebih berarti dari suatu kejadian yang berupa informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer, dengan menggunakan serangkaian proses atau informasi yang direncanakan yang mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan menurut subkarman pengolahan data, suatu proses yang menggunakan pikiran dengan bantuan dan peralatan yang mengikut serangkaian langkah perumusan atau pola tertentu untuk mengubah data tersebut menjadi informasi yang berguna. Nah,
Selanjutnya itu proses pengolahan data. Dalam proses pengolahan data itu juga ada 3 tahap dasar, yaitu yang disebut dengan siklus pengolahan data, processing cycle, yaitu input, processing, dan output. Dalam pengolahan data terjadi pengembangan siklus pengolahan data yang mana komponen-komponen dalam pengolahan data bertambah. Nah, jadi demikian bagiannya dari organisasi, datanya dari organisasi, kemudian diinput, setelah diinput akan diproses, dan prosesnya itu ada 2, proses ke bawah dan yang selanjutnya itu proses output dan distribusi, dan itu masih tetap dalam proses. Nah, sistem informasi puskesmas itu software yang digunakan untuk mengelola kegiatan dalam puskesmas seperti pendaftaran pasien, obat diagnosis pasien, hingga merekap laporan data. Software berbasis web tersebut dapat dijalankan lintas sistem operasi. Penggunaan web ini dapat dijalankan melalui browser seperti Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, dan sebagainya. Nah, Simpus dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. Nah, evaluasi implementasi Simpus dan rencana perbaikan sistem informasi ada beberapa bagian. Yang pertama, assessment kondisi exciting. Ini maksudnya problematika implementasi Simpus, yang mana aspek infrastruktur teknologi sistem informasi puskesmas yang ada belum mencapai tingkat optimal dan mendukung operasional harian seperti aspek. Dan untuk aspek kompetensi SDM itu unit poli kesehatan ibu anak masih bergantung pada sistem pencatatan konvensional. Dan untuk aspek data kelola dan regulasi internal itu absennya standar operating procedure yang komprehensif, dan dalam koordinasi lintas unit ataupun pendaftaran polifarmasi. Bagian kedua itu mapping data esensial untuk Simpus, yang mana taksonomi data per unit, pelayanan unit registrasi, poli umum, poli kesehatan ibu anak, program EB, program gizi, laboratorium, unit farmasi, dan data agregat, unit pelaporan. Sedangkan bagian ketiga business processing dan data flow, platform teknik, terintegrasi dan entry point data, yang mana di dalamnya melewati beberapa tahap. Pertama itu pendaftaran, pemeriksaan, kemudian penunjang medis jika diperlukan, farmasi dispensing, quality control, validasi data, dan tahap 6 reportasi analisis. Dan untuk bagian keempat dari evaluasi implementasi Simpus ini itu adalah root cause analysis ataupun laporan LB1, LB sampai dengan LB4, yang mana investigasi sumber data dan gap analysis. LB1 data morbiditas, LB2 kesehatan ibu anak, gizi, imunisasi, LB3 logistik farmasi, LB4 produktivitas program. Dan untuk bagian kelima, strategic recommendation, yang mana intervensi teknis, aktivasi fitur duplicate detection berdasarkan MIF untuk mencegah data ganda, intervensi SDM, crisis program, head training Simpus khusus untuk poli kesehatan ibu anak, dan intervensi prosedural fighting dan sosialisasi SOP komprehensif untuk data entry workflow. Lanjutannya, medium term solution 3-6 bulan, sistem entertainment, integrasi modul mobile untuk data entry kegiatan lapangan, itu Posyandu atau Puskeslink. Capacity building, structure training program dengan sertifikasi untuk semua user Simpus. Government-nya itu performance operational yang include metrik kepatuhan input data. Kemudian bagian ke-6, bagian terakhir, yaitu monitoring dan evaluasi framework, yang mana
formal introduction ini, presentasi ini semuanya akan dimonitoring dan akan dievaluasi, yang mana yang akan diperbaiki, diperbaharui, dan juga diperbaharui. Dan setelah untuk evaluasi, comprehensive data quality report, data corrective action, dan annual important assessment dan planning ataupun rencana untuk tahun berikutnya. Setelah dievaluasi, dimonitoring dan dievaluasi, akan ada rencana. Baik, demikianlah materi yang saya paparkan dan akan saya lanjutkan dengan soal dan juga jawaban pembahasannya. Baik, langsung saja soal yang pertama. Pemberian imunisasi campak kepada balita bertujuan untuk mencegah penyakit. Ini merupakan contoh pelayanan kesehatan: A. Promotif, B. Preventif, C. Kuratif, D. Rehabilitatif. Yang menjadi jawabannya adalah B. Preventif. Alasannya, imunisasi berdasarkan kasus itu, imunisasinya adalah tindakan pencegahan terhadap penyakit menular. Dan next, soal berikutnya. Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS mencakup kegiatan senam bersama, pemeriksaan kesehatan rutin, dan edukasi gizi. Program ini termasuk pelayanan A. Kuratif dan rehabilitatif, B. Promotif dan preventif, C. Preventif dan kuratif, D. Rehabilitatif dan promotif. Baiklah, jawabannya adalah B. Promotif dan preventif. Karena pada kasus di atas, gerakan masyarakat bertujuan meningkatkan gaya hidup dan sehat mencegah penyakit. Baik, demikianlah pemaparan materi yang dapat saya bawakan dari pembelajaran saya, Suster Maria Melkiades Tumorang. Dalam pemaparan materi tentu ada kesalahan dan kekurangan di sana-sini. Untuk itu saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.